Allah Bapa kami yang berdalam surga, sungguh Tuhan kami ucap syukur dan berterima kasih pada malam hari ini Tuhan kembali Kau memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan dan anugerah-Mu hingga kami boleh datang beribadah di tempat ini walaupun cuaca hujan Tuhan, tapi Kau memberikan kekuatan pada kami, memberikan semangat pada kami untuk mencari firman-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, Kau mau urapi persiapan hamba-Mu yang penuh kekurangan ini. Demikian juga Tuhan untuk sedang jemaat yang mengikuti PA ini, baik secara live streaming maupun yang hadir tempat ini. Berkati kami semua hingga kami lebih mengerti akan kehendak dan rencana-Mu Tuhan melalui pelajaran Yesaya pasal 47 ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada petang hari ini kita akan melanjutkan di Yesaya pasal 47. Ya, kalau minggu lalu kita sudah membahas Yesaya 46, di mana di situ dewa-dewa Babel tidak berdaya. Ya, ini 47 ini secara tuntasnya mengenai runtuhnya Babel. Kita akan membaca dari Yesaya 47 ayat yang pertama sampai dengan 15 dalam bahasa Indonesia masa kini. Saya bacakan. Tuhan berkata, "Hai Babel, turunlah dari tahtamu dan duduklah di atas debu. Engkau tidak genit dan manis seperti dulu. Gilinglah tepung dengan batu, bukalah kerudungmu, angkatlah gaunmu sampai tampak betismu, dan seberangilah sungai-sungai. Orang akan melihat engkau telanjang, dihina dan dipermalukan. Aku akan membalas dendam kepadamu, dan tak seorang pun kuluputkan. Allah Kudus Israel membebaskan kita. Namanya Tuhan yang Maha Kuasa." Tuhan berkata kepada Babel, "Diamlah dan masuklah ke dalam kegelapan. Engkau tak akan lagi disebut ratu-ratu kerajaan-kerajaan. Dahulu aku marah kepada umatku. Mereka tidak lagi kuanggap milikku. Lalu mereka kuserahkan padamu. Dan engkau tidak mengasihani mereka. Bahkan yang tua-tua kau tindas dengan kejam. Engkau mencangka akan menjadi ratu selama-lamanya dan tidak menyadari atau memikirkan kesudahannya. Sebab itu dengarlah aku, hai engkau yang suka mengejar kesenangan, kau sangka hidupmu aman dan tak ada yang seperti engkau. Kau pikir engkau tak akan menjadi janda dan keturunanmu tak akan binasa. Tetapi sesaat saja, dalam satu hari, kedua hal itu sekaligus terjadi. Biar engkau memakai sihir dan mantra, suamimu dan anakmu direnggut juga. Engkau merasa aman dalam kejahatanmu. Kau pikir perbuatanmu tidak diperhatikan. Engkau disesatkan oleh kebijaksanaan dan pengetahuanmu. Kau sangka tak ada yang seperti engkau. Tetapi engkau akan ditimpa bencana. Ilmu sihirmu tak dapat mengelakkannya. Engkau akan didatangi malapetaka dan tak sanggup menangkisnya. Kebinasaan akan datang dengan tiba-tiba dan tidak kau sangka-sangka sebelumnya. Bertekunlah saja dengan semua mantra dan sihirmu yang merepotkan engkau sejak masa kecilmu. Siapa tahu itu berguna bagimu untuk menakut-nakuti musuh-musuhmu. Engkau payah karena banyaknya nasihat. Suruhlah peramal-peramal tampil menyelamatkan engkau. Mereka telah meneliti segala penjuru langit dan mempelajari bintang-bintang, dan pada setiap bulan baru meramalkan apa yang menjadi nasibmu. Lihat, mereka seperti jerami yang dimakan api. Tak dapat mereka menyelamatkan diri sendiri. Nyala api itu terlalu panas bagi mereka, bukan api hangat untuk berdiam. Itulah faedah para peramal bagimu, yang merepotkan engkau sejak masa kecilmu. Masing-masing pergi meninggalkan engkau, tak ada yang datang menolongmu.
Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pengantar ayat 47 ini, pasal 47 ini, ya, perikop ini menggunakan nubuatan. Jadi mirip yang digunakan di pasal 13-23 yang berisi sabda ilahi terhadap bangsa-bangsa asing. Jadi tujuannya sabda ilahi ini adalah menghibur dan meyakinkan bangsa Israel dengan cara mengolok-ngolok dan menghukum bangsa asing. Ya, jadi tujuannya itu adalah menghibur untuk orang Israel. Jadi tujuannya ini, pesan ini bukan kepada warga bangsa-bangsa yang disebutkan dalam sabda ilahi ini, tetapi untuk orang Israel, ya. Di pasal 13 ayat 1 sampai 22 maupun pasal 21 ayat 1 sampai 10, ya. Khususnya pada ayat yang pasal 47 ini ditujukan kepada bangsa Babel. Sabda ini merupakan tulisan yang dibuat dengan bahasa puitis, satire, ya, atau ejekan. Dan dengan nada sarkistik, ironis dan tegas, ya. Jadi ciri-ciri dari gaya retoris yang khas di sini, nada sarkastik dan ironis ini, ya. Turunlah dan duduk di atas debu, hai anak dara. Itu ada ayat 1, ya, itu salah satu contohnya. Kemudian penggunaan metafora perempuan, ratu yang direndahkan, ya, nanti ada anak dara, ada janda, dan sebutan perempuan yang lain di situ kalau kita baca, ya. Dan merupakan satu ciri lain adalah repetisi ironis, ya. Jadi suatu pengulangan-pengulangan yang ironis. Dikatakan pada ayat 8 dan 10 itu, aku tidak ada yang lain. Dan pada ciri berikutnya adalah perintah dan seruan. Ini merupakan satu bentuk imperatif yang menyindir, ya. Misalnya di ayat 1 dan 2 gitu, turunlah, duduklah, ambil batu kilanganmu, ya. Dan seterusnya kalau kita baca ayat yang kelima, ke-8, 12 ini merupakan juga satu perintah. Nah, berdasarkan nada dan kata-kata sabda ilahi ini, diperkirakan Babel ini sudah runtuh atau akan runtuh, ya, sebelum diserbu oleh tentara Kores. Sabda ilahi pasal 47 itu terdiri dari 6 bagian, ya. Itu mulai ayat 1 sampai 4, 5 sampai dengan 7, 8 sampai dengan 9, 10 sampai dengan 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ke-6 bagian ini itu terhubung secara erat satu sama lain oleh pengulangan-pengulangan dan ungkapan-ungkapan pokok. Kata perintah ini membuka berapa bagian di ayat 1, 5, 8, sampai 12 seperti saya katakan tadi, ya. Dan membentuk satu nada kesatuan sabda ilahi. Nah, tapi akan saya ringkas di sini dengan 4 bagian di pasal 47 ini, yaitu yang pertama, kejatuhan Babel yang sombong. Itu ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Kemudian dosa kesombongan dan kekejaman Babel, itu ayat 5 sampai dengan yang ketujuh. Keamanan palsu dan hukuman mendadak, itu ayat 8 sampai dengan 11. Dan ayat yang terakhir, 12 sampai 15 ini dikatakan kegagalan hikmat dan kuasa manusia. Ya. Kita akan membahas satu persatu di sini. Ya, bagian pertama yaitu kejatuhan Babel yang sombong. Ya. Ayat pertama sampai dengan yang keempat tadi sudah kita baca, ya, di situ. Tuhan berkata, hai Babel, turunlah dari tahtamu dan duduklah di atas debu. Engkau tidak genit dan manis seperti dahulu. Babel dalam sejarahnya ini merupakan satu lambang kekuasaan yang besar, kerajaan yang makmur, teknologi dan kebudayaannya tinggi, tapi juga terkenal dengan kesombongannya. Mereka merasa dunia ini bisa dikendalikan oleh tangan mereka sendiri, tanpa Tuhan.
Ya, tapi dikatakan di sini, ya, melalui Nabi Yesaya, Tuhan berfirman di sini dikatakan, turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak dara, putri Babil. Ya, dalam terjemahan baru dikatakan seperti itu. Dengan kata lain, Tuhan sedang berkata, aku bukan engkau yang berkuasa atas sejarah. Aku, di sini Tuhan, akan meninggikan dan aku pula akan merendahkan. Ya, aku di sini adalah Tuhan. Jadi terjemahan baru dikatakan, turunlah dan duduk di debu, hai anak darah putri Babel. Ya, Babel ini disebut, dimetaforakan sebagai anak darah, penuh kemegahan dan kehormatan. Ini diperintahkan untuk duduk di atas debu. Ini bukan hanya satu hukuman politik, tapi juga simbol dari keruntuhan moral dan spiritual. Kesombongan yang tinggi pasti akan dijatuhkan oleh tangan Tuhan. Bahkan digambarkan pada ayat yang kedua ini, putri tadi menjadi pelayan yang menggiling tepung. Ya, ayat 2 dikatakan, gilinglah tepung dengan batu, bukalah kerudungmu, angkatlah gaunmu sampai tampak betismu, dan seberangilah sungai-sungai. Ya, ini pekerjaannya pegawai-pegawai perempuan. Ya, disuruh menggiling tepung dengan batu. Jadi dari anak darat turun ke pegawai-pegawai perempuan, pelayan-pelayan perempuan, menggiling tepung, ya, menyingsingkan pakaiannya, menyeberangi sungai-sungai, semua ini menggambarkan keadaan Babel yang sangat rendah dan memalukan. Ya, seperti digambarkan pada ayat yang ketiga dikatakan, orang akan melihat engkau telanjang, dihina dan dipermalukan. Aku akan membalas dendam kepadamu dan tak seorang pun kuluputkan. Ya. Dalam terjemahan baru dikatakan, aku akan membalas dendamku dan tidak seorang pun akan menolong engkau. Jadi betul-betul ini dihinakan, diturunkan, dipermalukan. Ya, dikatakan ditelanjang, dihina, dan dipermalukan. Tetapi ya, ketika kita masuk pada ayat yang keempat, ini ada satu harapan bagi bangsa Israel. Allah Kudus Israel membebaskan kita. Namanya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita melihat di sini, kalau dalam terjemahan baru dikatakan, penebus kami ialah Tuhan semesta alam. Namanya ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Saudara, ibu, bapak sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan satu kalimat yang indah sekali. Tuhan memang menghukum yang sombong, tetapi sekaligus di sana dia juga menebus umatnya yang sedang tertindas. Ia tidak hanya menghancurkan, tapi dia juga memulihkan. Dan kita tahu bahwa puncak dari karya penebusan ini adalah ketika Tuhan Yesus turun menjadi manusia, mati di kayu salib, dia inilah penebus yang sejati. Kalau kita belajar dari sejarah, kita belajar dari pengalaman-pengalaman di Alkitab, tentunya kita selalu akan merefleksikan dengan diri kita sendiri. Apakah kita sekarang ini sedang duduk di tahta kesombongan pribadi? Mungkin bukan kerajaan Babel, tapi kesombongan karena posisi kita, karena harta kita, atau karena pengetahuan kita menjadi sombong. Ingat, Tuhan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menurunkan kita dalam debu. Bukan karena Ia kejam, tapi justru karena Ia mengasihi kita dan ingin menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Pada bagian yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh, ya,
Ini kita melihat dosa kesombongan dan kekejaman Babil. Dikatakan pada ayat yang kelima itu, Tuhan berkata kepada Babil, diamlah dan masuklah ke dalam kegelapan. Engkau tak akan lagi disebut ratu kerajaan. Atau dalam terjemahan baru dikatakan, duduklah dalam gelap, hai putri orang Kasdim, sebab engkau tidak lagi disebut ratu kerajaan-kerajaan. Ya. Kasdim, Babil ini adalah satu ungkapan yang sama. Nah, di sini pada bagian ini, ya, Tuhan ini mencela akan Babil karena kekejamannya. Ya. Dia sombong terhadap orang Israel, padahal sebetulnya Allah yang menyerahkan orang Israel ke dalam tangan Babil, yang dulu menjadi pusat peradaban, kini duduk dalam kegelapan, kehilangan kemuliaannya. Dan pada ayat ke-6 ini kita melihat, di situ Tuhan menyingkapkan kesalahan dari Babil. Dahulu aku marah kepada umatku, mereka tidak lagi kuanggap milikku, lalu mereka kuserahkan kepadamu. Dan engkau tidak mengasihi mereka, bahkan yang tua-tua kau tindas dengan kejam. Ini tuduhan dan celaan Allah kepada bangsa Babil yang memperlakukan tawanan mereka dengan kejam. Ya. Ungkapan yang dikatakan di sini menyerahkan dalam tanganmu, ya. Ini bukan berarti bahwa Babel ini berkuasa atas bangsa Israel, tetapi kalau kita melihat di sini Allah, ya, karena dosa-dosa Israel ini Allah yang memakai bangsa Babel untuk menghukum orang Israel. Namun dikatakan mereka memperlakukan tawanan itu dengan kejam, tidak mengasihani mereka. Bahkan yang tua-tua itu ditindas dengan kejam. Engkau tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, dan engkau berkata dalam hatimu, ya, pada ayat ke-7 dikatakan, engkau menyangka akan menjadi ratu selama-lamanya dan tidak menyadari atau memikirkan kesudahannya. Jadi kesombongan dari Babil ini bukan hanya karena kejayaan, karena kekuasaannya, merasa kekuasaannya ini kekal, ya, tapi juga karena ketidakpedulian terhadap penderitaan orang lain. Dia menikmati kekuasaan tanpa belas kasihan. Kalau kita lihat apa yang dilakukan Babil ini, bukankah saat ini juga dilakukan oleh orang-orang saat ini? Bukankah ini menjadi cermin dunia yang ada pada saat ini? Ketika bisnis mengejar keuntungan, dia tidak mempedulikan akan pekerjaannya. Dia tidak mempedulikan bahan-bahan yang bisa membahayakan orang lain. Ketika manusia sibuk dengan prestasi, mengejar prestasinya, dia tidak peduli pada sesamanya. Dianggap semuanya adalah saingan yang harus dijatuhkan. Ketika rohani pun menjadi sarana kebanggaan pribadi, bukankah itu juga merupakan satu kesombongan yang muncul? Padahal semuanya dikatakan itu diizinkan dan dianugerahkan oleh Allah. Tuhan tidak bisa diam melihat keangkuhan yang semacam itu. Ia menentang orang-orang yang meninggikan diri dan mengangkat yang rendah hati. Ya, seperti kita baca dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan, Yakobus 4 ayat yang ke-6 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, meskipun begitu, rahmat Allah yang diberikan kepada kita lebih kuat dari keinginan roh kita. Itu sebabnya di dalam Alkitab tertulis juga, Allah menentang orang yang sombong, tetapi sebaliknya
Ia mengasihi orang yang rendah hati. Jadi hati-hati dengan kesombongan. Kesombongan itu tidak kelihatan. Kadang-kadang tidak dirasakan oleh orang yang melakukan. Tapi bisa dilihat dari orang lain dan dari buahnya. Pada bagian yang ketiga kita melihat di sini keamanan palsu dan hukuman mendadak. Ini pada ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Keamanan palsu dan hukuman yang mendadak. Pada ayat 8 dikatakan, sebab itu dengarlah aku, hai engkau yang suka mengejar kesenangan. Kau sangka hidupmu aman dan tak ada yang seperti engkau. Kau pikir engkau tak akan menjadi janda dan keturunanmu tak akan binasa. Dalam terjemahan baru dikatakan, engkau hidup berfoya-foya dengan aman dan berkata dalam hatimu, aku ini tidak ada yang lain selain aku. Ya, ini merupakan satu puncak kesombongan yang menjadikan dirinya sendiri adalah pusat dari segala sesuatu. Babel merasa aman karena hartanya, sistem kerajaannya, dan kebijaksanaannya seakan-akan tidak tergoyahkan. Tapi kita melihat sini gambaran tentang perempuan yang menikah, ya, dikatakan tadi di situ, ya, gambaran mengenai perempuan yang menikah disebut ada janda, ya, di situ dikatakan bahwa perumpamaan yang kita baca pada ayat pertama tadi disebutkan anak dara, ya, anak dara duduk dalam debu. Kemudian pada ayat yang kedua menjadi pelayan perempuan yang menggiling tepung. Dan pada ayat yang kelima sampai 7 tadi dikatakan, digambarkan sebagai ratu. Tapi pada ayat yang 8 ini dikatakan menjadi janda. Ya, ini gambaran-gambaran dari Yesaya 47 ini mengenai perempuan, dan ini semuanya menggambarkan metafora mengenai Babel. Karena orang Babel tidak memikirkan akibat dari perbuatan, dari ketindakan mereka, kesombongan, kekejaman, dan ketidakpedulian pada sesama. Ini sekarang Allah memperingatkan mereka bahwa hukuman itu akan menerima mereka. Kalau dia berkata, aku tidak akan menjadi janda, orang Babel ini menggunakan perumpamaan tentang janda ini untuk menyatakan bahwa mereka itu akan selalu senang hidupnya. Ya. Karena di budaya Asia Barat zaman itu, seorang janda ini hanya memiliki sedikit hak di tengah masyarakat. Ya. Mereka bergantung kepada anak-anaknya, atau kerabat mereka, atau famili-famili yang dekat dengan mereka yang harus melindungi mereka, menyediakan kebutuhan hidup mereka. Ya. Jadi kalimat aku tidak akan pernah menjadi janda, aku tidak akan pernah hidup sebagai janda dan tidak akan menjadi punah, ya. Kata-kata ini menegaskan lebih lanjut pernyataan kesombongan dari Babel bahwa mereka akan terus menikmati hidup yang senang, yang bahagia. Bagi janda pada saat itu, anak-anak adalah andalan untuk menjalani kehidupan setelah suaminya itu meninggal. Tapi Babel mengatakan tadi, aku tidak akan kehilangan anak-anakku. Keturunanku tak akan binasa, dikatakan. Ia akan selalu menikmati kedudukannya yang hebat. Dalam hal ini, kehilangan anak dapat kita pahami dengan arti kehilangan penduduknya. Tak karena perang atau karena ditawan oleh musuh. Tapi Tuhan berkata di ayat 9, tetapi sesaat saja dalam satu hari, kedua hal itu sekaligus terjadi. Biar engkau memakai sihir dan mantra, suamimu dan anakmu direnggut juga. Kalau Babel dengan sombongnya, ya,
tidak akan menjadi janda, keturunan tidak akan binasa, tapi pada ayat 9 ini ditegaskan oleh Tuhan dalam 1 hari saja, katakan. Kedua hal itu, ya, kehilangan suami dan kehilangan anak itu akan terjadi. Dalam Terjemahan Baru dikatakan, kedua hal ini akan datang padamu dalam sekejap mata. Kehilangan anak-anak dan kehilangan suami. Artinya apa? Hukuman Allah itu bisa datang dengan tiba-tiba. Bisa datang dengan sekejap mata. Dan ayat 10 itu ditegur, ya, satu teguran, engkau merasa aman dalam kejahatanmu? Kau pikir perbuatanmu tidak diperhatikan? Engkau disesatkan oleh kebijaksanaan dan pengetahuanmu. Kau sangka tak ada yang seperti engkau? Tetapi engkau akan ditimpa bejana. Ayat 11 ya. Ilmu sihirmu tak dapat mengelakkannya. Engkau akan didatangi malapetaka dan tak sanggup menangkisnya. Kebinasaan akan datang dengan tiba-tiba dan tidak kau sangka-sangka sebelumnya. Pada ayat 10 dikatakan, kebijaksanaanmu dalam Terjemahan Baru ya, dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau. Ya, kita tahu di sini bahwa bangsa Babel ini itu sangat percaya kepada mantra-mantra dan berhala-berhala pada sejak kecilnya. Ya, kalau pada Jumat yang lalu sudah kita kenal akan Nebu, ya, berhala-berhalanya yang disebutkan di situ yang akhirnya harus diangkut dengan binatang yang kelelahan. Ini sejak kecilnya mereka sangat percaya kepada hal tersebut. Juga percaya pada ilmu-ilmu sihir dikatakan. Ya. Jadi Babel ini sangat mengandalkan ilmu sihir, mantra, ilmu-ilmu yang gaib, yang kuat, sehingga mereka itu merasa aman. Ya. Namun saat bencana datang, ternyata semua yang dianggap bijaksana tersebut, pengetahuan tersebut tidak berguna dan tidak dapat menyelamatkan. Ini peringatan keras ya di zaman modern ini. Kita hidup di satu era yang disebut era pengetahuan. Ya. Penuh dengan informasi, penuh dengan kemajuan teknologi dan penuh dengan strategi-strategi, tips-tips untuk mendapatkan kehidupan yang sukses. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, pengetahuan tanpa takut akan Tuhan adalah kebodohan. Dan banyak orang tahu banyak, tapi tidak mengenal Allah yang sejati. Banyak orang yang tahu banyak hal, tapi tidak kenal pengetahuan Allah yang sejati. Slide berikutnya. Jadi kita melihat ya di sini, apakah kita merasa aman dalam kehidupan kita saat ini? Ya. Mungkin tabungan kita banyak, jabatan kita tinggi, teknologi yang kita miliki juga cukup canggih. Tapi ingat, Tuhan bisa mengguncang dalam sekejap ketika manusia itu sombong. Karena apa? Karena Allah ingin kita itu belajar bahwa keamanan sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Itulah keamanan yang sejati. Pada bagian yang keempat di sini, kegagalan hikmat dan kuasa manusia itu pada ayat yang ke-12 sampai dengan 15. Dikatakan, bertekunlah saja dengan semua mantra dan sihirmu yang merepotkan engkau sejak masa kecilmu. Siapa tahu itu berguna bagi kamu untuk menakuti musuh-musuhmu. Engkau payah karena banyaknya nasihat. Suruhlah peramal-peramal tampil menyelamatkan engkau. Mereka yang telah meneliti segala penjuru langit dan mempelajari bintang-bintang. Dan pada setiap bulan baru meramalkan apa yang menjadi nasibmu.
Dari ayat 12-13 ini ya dikatakan, cobalah engkau tetap berdiri dengan jampi-jampimu dan ramalan-ramalanmu yang banyak itu. Ya, dalam terjemahan baru dikatakan seperti itu. Babel mencoba melawan dengan ilmu pengetahuan, perhitungan-perhitungan dari tata letak bintang, ya, dan strategi manusia, tapi dikatakan semua itu sia-sia. Allah menyindir mereka, ya, menyindir orang Babel, menyuruh terus, andalkan itu sihirmu, andalkan mantramu sebagai cara untuk melindungi kamu, untuk mengancam bangsa-bangsa lain. Ya. Allah tahu semua itu tidak berguna. Ya, bagian ini terhubung melalui pengulangan kata-kata, mantra, dan sihir yang banyak yang kita baca daripada ayat yang ke-9. Ya. Yang dikatakan itu ada satu kalimat yang menarik pada ayat 12, yang merepotkan engkau sejak masa kecilmu. Ya, kata-kata ini menggambarkan bagaimana orang Babel itu suka melakukan pekerjaan, melakukan hal-hal yang gaib, kuasa-kuasa yang gaib. Ya. Mereka selalu mengandalkan masa awal kerajaan mereka itu sejak kecil. Merepotkan ini mengandung satu makna, yaitu menjadi lelah. Menjadi lelah karena apa? Karena mengandung gagasan bahwa orang Babel ini bersusah payah mencari petunjuk dari tukang sihir, tukang mantra, tapi tidak ada hasilnya. Dan Allah ini melanjutkan olok-oloknya terhadap orang Babel, yang dikatakan mungkin. Ya, itu dalam terjemahan baru. Tapi kalau kita melihat dari BMIK tadi dikatakan, siapa tahu ilmu-ilmumu tadi, mantra-mantramu tadi bisa berguna. Ya. Itu satu ejaan. Di ayat 13 tadi, engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Baik, nasihat ini menunjukkan ada satu nasihat-nasihat diberikan oleh para ahli ilmu gaib, para ahli nujum atau ahli bintang. Nasihat-nasihat dari mereka ini hanya membuat orang Babel ini susah, atau dikatakan sendiri payah, karena pada akhirnya semua itu tidak berguna, tidak mampu mencegah bencana yang terjadi. BMK tadi memperjelas, ya, kalau kita dilihat terjemahan di BMK ini jelas dikatakan, suruhlah peramal-peramal tampil menyelamatkan engkau. Ini merupakan satu satire, satu ejaan. Suruh peramal-peramal itu tampil untuk menyelamatkan engkau. Ya. Jadi menyelamatkan ini sering digunakan dari pasal 40 sampai dengan 48, karena ini menggambarkan bagaimana orang, terutama Israel, diselamatkan dari masalah tertentu. Di sini Allah menyerukan agar orang Babel ini memberi kesempatan kepada para ahli bintang untuk berbuat sesuatu menyelamatkan mereka. Dikasih kesempatan, walaupun itu nadanya nada ejaan. Tentu saja ini satu seruan olok-olokan, ya, karena tidak seorang pun dari ahli nujum ini, ahli bintang ini yang mampu menyelamatkan Babel. Kita bisa melihat, ya, para ahli bintang di Babel ini digambarkan Allah ini dalam kaitan 3 hal yang mereka amati dalam pekerjaan mereka. Apa yang diamati? Yang pertama langit, kedua bintang-bintang, yang ketiga bulan-bulan baru. Ya. Jadi istilah dari orang-orang seperti ini biasa kita kenal dengan ahli nujum, di mana kata nujum itu sama artinya dengan bintang. Ya. Ini yang diejek oleh Tuhan, bahwa mereka meramalkan berbagai macam hal tapi tidak mampu menyelamatkan dari bencana yang menimpa Babel. Dan pada ayat penutup di sini, ayat 14 sampai 15 dikatakan, ini ditutup dengan tragis, ya, dikatakan, lihat, mereka seperti jerami yang dimakan api. Tak dapat mereka menyelamatkan diri sendiri.
Nyala api itu terlalu panas bagi mereka. Karena itu bukan api hangat untuk berdiam. Itulah faedah para peramal bagimu yang merepotkan engkau sejak masa kecilmu. Masing-masing pergi meninggalkan engkau. Tak ada yang datang untuk menolongmu. Dan terjemahan baru dikatakan, mereka menjadi seperti jerami yang dibakar. Tidak seorang pun yang menyelamatkan engkau. Ya, dari sini Tuhan menunjukkan betapa rapuhnya hikmat manusia itu tanpa takut akan Tuhan. Ya. Tidak ada kuasa, tidak ada ilmu, tidak ada sistem ekonomi, tidak ada sistem politik yang dapat menggantikan peran Allah dalam kehidupan manusia. Dan yang menjadi puncak pesan tadi di ayat yang ke-15, hanya Allah yang memegang kendali atas masa depan. Bukan manusia, bukan bintang, bukan teknologi, bukan ahli nujum, tetapi Allah yang sudah menyatakan dirinya di dalam Kristus Yesus. Dari seluruh bagian ini kita bisa menarik ketiga kebenaran. Yang pertama, Allah yang Maha Kudus itu menentang kesombongan manusia. Dunia seringkali meninggikan, memuji-muji orang pintar, orang kuat, orang kaya, tapi dikatakan Allah meninggikan yang rendah hati. Jika kita ingin ditinggikan oleh Tuhan, mulailah merendahkan diri di hadapannya. Pelajaran yang kedua yang bisa kita, kebenaran kedua yang bisa kita tarik dari pelajaran ini, dunia yang merasa aman tanpa Allah itu pasti akan runtuh. Ya, semua kerajaan yang ada di dunia ini punya tanggal kedaluarsa. Ya, tetapi dikatakan kerajaan Allah itu kekal selamanya. Jadi jangan tanamkan hati kita di dunia yang fana ini, tapi tanamkan hidup kita ini di dalam kekekalan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, bahwa penebusan yang sejati itu hanya ada di dalam Kristus. Babel tidak punya penolong, tapi kita punya penebus, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang akan menanggung murka Allah, supaya kita tidak binasa. Dialah yang menebus kita dari kuasa dosa dan dari kesombongan. Ya. Alkisah ada satu ilustrasi seorang pilot yang sangat berpengalaman. Dia berkata dengan sombongnya, saya semua sudah hafal dengan semua jalur penerbangan. Saya tidak perlu GPS, ya, tidak perlu alat-alat bantu yang ada di pesawat. Namun ketika badai datang, kabut awan tebal menutupi pandangannya, ia tersesat dan hampir menabrak gunung. Setelah selamat dia berkata, andai saja saya mengikuti GPS, alat-alat yang petunjuk yang ada di pesawat ini, saya tidak akan nyaris celaka. Begitu juga dengan kehidupan kita, banyak orang merasa dia sudah tahu arah hidupnya di dunia ini. Tapi tanpa panduan Tuhan, dia akan tersesat dan terjerembab di dunia ini, terutama dalam kabut kesombongan. Sebagai penutup, Yesaya 47 ini menegur juga sekaligus menghibur kita. Dunia yang sombong pasti runtuh, tetapi Allah tetap berdaulat. Babel boleh jatuh, tapi umat Allah kita melihat ditebus. Jangan bangga pada diri sendiri, tapi bermegahlah, berbanggalah di dalam Tuhan. Dan jangan andalkan dunia ini, percayalah kepada Kristus. Dan jangan takut akan masa depan, karena masa depan itu ada di tangan Tuhan. Tuhan menurunkan yang tinggi dan meninggikan
yang rendah hati. Seperti tertulis dalam Lukas 1 ayat 52 dikatakan, Ia menuntun orang-orang yang berkuasa, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa di tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Kiranya firman ini bisa membentuk kita sebagai umat yang rendah hati, yang mau taat dan bersandar sepenuh kepada Tuhan yang hidup. Nanti kita akan berdiskusi dari pertanyaan-pertanyaan. Ada 3 pertanyaan di sini. Tapi sebelum itu kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdiri bersama-sama. Allah Bapa kami yang berdalam surga, sungguh Tuhan, kami ucap syukur terima kasih bila Engkau sudah memberikan pelajaran bagi kami melalui Yesaya pasal 47 ini, apa yang sudah Kau lakukan terhadap Babil yang Kau hukum karena kesombongannya. Tapi Kau selamatkan umat-Mu Israel, walaupun Kau pernah menyerahkan dia ke Babil. Tapi ada saatnya Tuhan, Engkau menolong dan menyelamatkannya. Karena Tuhan, ajarkan kami pada petang hari ini untuk merendahkan diri kami selalu di hadapan Engkau. Tidak mengandalkan kekuatan, pikiran, maupun kemampuan kami. Tapi belajar Tuhan, mengandalkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, disitulah kami tidak akan tersesat di dunia ini. Tapi boleh menjalani rencana-Mu dalam kehidupan kami. Agar kelak kami boleh menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapak atas semua berkat, atas semua anugerah yang Kau limpahkan melalui pembukaan rahasia firman-Mu. Dan kiranya kami boleh belajar. Roh Kudus mulai memampukan kami sebagai pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin.